Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifie Mardatila dengan NIM 2310931036 dari kelompok 6 Perancangan Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai modul 1 sampai modul 7 terkait praktikum perancangan teknik industri yang ditampilkan dalam infografis. Yang pertama itu terdapat modul 1, yaitu dengan judul perencanaan proses, di mana pada perencanaan proses ini terdapat struktur produk yang merupakan susunan hierarki komponen dari produk akhir, subassembly, sampai komponen yang paling mendasar, yang dimana bertujuan untuk memudahkan perencanaan kebutuhan material dan juga perakitan. Pada praktikum ini, struktur produk yang digunakan yaitu uh, explosion, yaitu menguraikan produk jadi ke komponen, di mana pada gambar ini yaitu pada level 0 terdapat produk CLTA, lalu di level 1 terdapat subassembly-nya, dan level 2 sampai level 3 yang merupakan komponen yang paling mendasar. Lalu yang kedua terdapat part list yang merupakan daftar lengkap komponen yang dibutuhkan untuk merakit yang bertujuan sebagai acuan perencanaan, pengadaan, dan juga pengendalian material, di mana terdapat jenis komponennya, yaitu manufacturing item, yang dimana merupakan komponen yang dibuat oleh perusahaan, dan juga terdapat bulk item, yaitu merupakan komponen yang dibeli di luar. Contohnya, pada praktikum ini, untuk komponen bulk out itu ada plat kursi, dan untuk manufacturing itu ada plat nama. Yang dimana untuk tabelnya terdapat nomor komponen, nama komponen, jumlah, jenis komponen, dan juga jenis materialnya. Berikutnya itu ada assembly chart, di mana assembly chart ini merupakan diagram yang menunjukkan keterkaitan dan juga urutan perakitan komponen sampai jadi produk akhir yang berbentuk diagram pohon. Yaitu bedanya dengan struktur produk tadi, pada struktur produk itu terfokus pada hierarki komponen, sedangkan untuk assembly chart ini, dia fokus pada urutan proses perakitan dan juga menggunakan kode nomor komponen yang berasal dari part list tadi. Berikutnya itu ada gambar teknik yang merupakan bahasa visual untuk menyampaikan ukuran, bentuk, dan juga material sesuai dengan standar agar proses manufaktur tadi minim kesalahan. Untuk proyeksi yang digunakan yaitu proyeksi Amerika, dan toleransi yang digunakan yaitu toleransi khusus. Di mana untuk proyeksi Amerika ini sesuai dengan sudut pandang si penggambar, dan juga toleransi khusus digunakan karena komponen yang didesain itu komponen yang kecil, jadi untuk menghindari kesalahan dalam pengukuran. Untuk routing sheet merupakan tabel urutan operasi untuk memproduksi komponen yang berguna sebagai panduan urutan kerja, perencanaan kapasitas, dan juga kontrol mutu. Di mana untuk routing sheet ini terdapat nomor komponen, nama komponen, nomor operasi, persentase scrap, lalu deskripsi operasi, alat yang digunakan, departemen, dan juga waktu setup, waktu proses, dan total waktu, dan juga total waktu keseluruhan untuk setiap komponen tadi. Lalu terdapat persentase scrap yang merupakan persentase produk atau bahan yang tidak bisa dipakai karena cacat atau tidak sesuai dengan standar. Contohnya di sini merupakan persentase scrap yang diperoleh dari cup triplex, di mana jumlah produk scrap-nya tadi itu berjumlah 1, atau jumlah yang cacatnya itu berjumlah 1. Sehingga total produksinya itu ada 2, yaitu produk yang scrap dan yang berhasil. Lalu dikalikan dengan 100%, sehingga untuk persentase scrap-nya itu 50%. Berikutnya itu ada Operation Process Chart atau OPC, yang merupakan diagram yang menggambarkan urutan operasi dan juga inspeksi dari bahan baku sampai produk jadi, di mana terdapat notasi yang berbentuk lingkaran yang merupakan simbol operasi, dan juga berbentuk persegi yang merupakan inspeksi, dan berbentuk segitiga terbalik dan yang merupakan simbol untuk penyimpanan. OPC ini digunakan untuk menggambarkan urutan operasi tadi yang berasal dari bahan-bahan manufaktur, komponen manufaktur atau yang dibuat oleh perusahaan. Berikutnya yaitu modul 2 yang merupakan perancangan stasiun kerja. Pada modul 2 ini terdapat stasiun kerja yang merupakan area tempat
area atau tempat aktivitas produksi dilakukan, yang dimana tujuannya ini membuat kerja itu aman, nyaman, efisien, dan juga idealnya mempertimbangkan antropometri agar mengurangi kelelahan dan juga cedera. Pada gambar yaitu merupakan stasiun kerja awal dalam pembuatan pola, di mana pada stasiun kerja ini tidak mempertimbangkan data antropometri pada jarak antar operator dengan triplex yaitu sebesar 47 senti dan juga untuk operator ke penggaris 47, sedangkan untuk operator ke pulpen itu sebesar 30 senti, di mana untuk area kerjanya itu sebesar 40 sentimeter untuk lebar dan panjangnya itu 60 sentimeter. Berikutnya tuh terdapat elemen gerakan. Elemen gerakan ini merupakan unit terkecil gerakan yang dianalisis untuk meningkatkan efisiensi dan juga mengurangi kelelahan, di mana terdapat dua metode, yaitu Terblik dan juga metode Jepang. Di mana untuk setiap metode ini terdapat gerakan yang efektif dan juga tidak efektif. Contoh gerakan yang efektif yaitu assembly atau merakit, sedangkan yang tidak efektif seperti reach atau mencari. Selanjutnya ada peta tangan kanan dan juga peta tangan kiri, di mana peta ini merincikan gerakan tangan kanan dan juga tangan kiri selama bekerja. Tujuannya itu untuk melihat beban kerja, waktu menganggur, dan juga ketidakseimbangan gerakan yang digunakan untuk memperbaiki stasiun kerja dan meningkatkan produktivitas. Di mana untuk peta tangan kiri dan tangan kanan ini, untuk tabelnya terdapat pekerjaan, departemen, nomor peta, eee, sekarang atau usulan, dipetakan oleh, dan tanggal dipetakan. Terdapat tangan kiri, yaitu pekerjaan yang terdapat pada tangan kiri, lalu jaraknya, waktu dalam satuan detik, lalu lambang dan waktu pada tangan kanan, jarak pada tangan kanan, dan juga pekerjaan yang dilakukan pada tangan kanan. Berdasarkan peta ini, kita dapat tahu apakah tangan kiri atau tangan kanan memiliki, produktivitas yang sama atau berbeda. Berikutnya itu ada alat bantu yang merupakan fasilitas tambahan di workstation untuk memudahkan atau mempercepat kerja, mengurangi gerakan tidak perlu, dan menurunkan beban fisik dan menjadi konsistensi kualitas hasil. Sehingga pada penggunaan alat bantu ini memudahkan operator untuk mengambil barang yang diperlukan atau komponen yang diperlukan. Contohnya pada gambar ini merupakan alat bantu dari obeng yang disesuaikan dengan data antropometri untuk setiap operator. Berikutnya ada data antropometri, merupakan data ukuran tubuh manusia yang merancang dimensi fasilitas kerja, di mana persentil digunakan untuk mengakomodasi variasi ukuran tubuh, sedangkan allowance adalah tambahan ukuran untuk ruang gerak dan juga kenyamanan. Pada data antropometri meja pada stasiun kerja manufaktur, itu menggunakan data antropometri tinggi pinggul. Untuk keterangannya itu tinggi meja bagian luar dari lantai, dengan dimensi itu D4 dengan persentilnya 50 dan ukurannya 96,6, dengan kelonggarannya itu 0,1 sehingga ditetapkan ukurannya itu yaitu 96,06. Lalu selanjutnya itu, ada lebar alas meja bagian luar yang di mana data antropometrinya itu panjang rentang tangan ke depan, yaitu dimensinya D24 dengan persentil 5 dan ukurannya 48,95 dengan allowance 0,1. Lalu berikutnya ada stasiun kerja baru yang merupakan rancangan ulang dari workstation lama tadi yang di mana berbasis analisis gerak, data antropometri, dan juga kebutuhan alat bantu untuk mengurangi gerakan tidak efektif tadi, lalu memperbaiki tata letak dan meningkatkan efisiensi dan juga keselamatan. Untuk pada gambar ini merupakan stasiun kerja baru untuk pembuatan pola, di mana jarak antara operator dengan triplex itu sebesar 37, sedangkan jarak operator ke penggaris itu 38 dan jarak operator ke pulpen itu 35. Dengan ukuran, area kerjanya yaitu 35 sentimeter untuk lebar dan 60 sentimeter untuk panjangnya. Berikutnya yaitu modul 3, pembakuan sistem kerja, di mana terdapat precedence diagram merupakan jaringan kerja yang menunjukkan hubungan ketergantungan dan urutan aktivitas. Terdapat istilah predesesor yang menunjukkan aktivitas pendahulu yang harus selesai dan suksesor aktivitas penerus, di mana
Untuk elemen kerja 3 ini untuk predesesornya yaitu elemen kerja 1 dan 2. Lalu berikutnya terdapat kurva belajar, yaitu merupakan persamaan matematis yang menunjukkan kinerja operator meningkat pada pekerjaan yang berulang, di mana digunakan untuk melihat performa operator berdasarkan, waktu perakitan yang diperoleh untuk setiap percobaan. Semakin tinggi, semakin kecil waktu percobaan, pada setiap percobaannya, maka, performanya dikatakan bagus. Berikutnya itu ada kecukupan data, yang di mana pengujian ini untuk memastikan, jumlah data pengamatan sudah cukup untuk diproses lanjut dengan membandingkan nilai N teoritisnya dan juga nilai N aktualnya. Berikut ini merupakan nilai N, aksen, yang di mana diperoleh berdasarkan rumus ini, di mana ketentuannya, apabila nilai N aksen atau nilai teoritisnya itu lebih besar daripada nilai aktual, maka data tersebut, dikatakan tidak cukup. Berikutnya itu merupakan uji keseragaman data, di mana pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah data tersebut homogen atau seragam yang dilihat berdasarkan batas, kontrol atas dan batas kontrol bawah. Eee, Berikut ini merupakan rumus apabila N atau datanya itu berjumlah lebih besar dari 30, maka untuk standar deviasinya menggunakan rumus, yang tertera ini. Namun apabila N-nya tuh kecil sama 30, maka untuk menggunakan rumus, standar deviasinya itu yang berdasarkan pada gambar ini. Eee, Data tersebut dikatakan homogen apabila data tersebut berada di rentang BKA dan BKB. Selanjutnya, yaitu waktu siklus, yang dimana merupakan lamanya waktu yang dibutuhkan pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya pada satu unit pekerjaan secara penuh. Di mana untuk rumusnya itu merupakan jumlah dari, waktu setiap percobaan tadi dibagi dengan, jumlah datanya. Selanjutnya ada faktor penyesuaian, di mana merupakan koreksi terhadap perbedaan kewajaran kerja untuk menyesuaikan hasil pengamatan agar merepresentasikan kemampuan rata-rata. Terdapat metode objektif, SCOMART, dan juga Westinghouse. Untuk metode pertama itu ada SCOMART, itu memilih kelas yang biasanya merujuk pada kecepatan pekerja dalam menyelesaikan satu siklus suatu pekerjaan dengan rumus P sama dengan nilai penyesuaian dibagi dengan 60. Lalu berikutnya ada metode Westinghouse, di mana metode ini, memperhitungkan faktor penyesuaian berdasarkan 4 faktor utama yang menentukan, tingkat kewajaran dalam, eee, bekerja dengan rumus P sama dengan 1 ditambah P1. Lalu terdapat metode objektif yang merupakan metode perhitungan faktor penyesuaian berdasarkan 2 faktor utama, yaitu kecepatan kerja yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu lebih cepat, wajar, dan juga lebih lambat. Lalu faktor tingkat kesulitan kerja, di mana rumusnya P sama dengan P1 dikali dengan P2, di mana P2 itu sama dengan 1 ditambah nilai tabel dibagi dengan 100. Lalu terdapat waktu normal, yaitu waktu yang dibutuhkan pekerja untuk menyelesaikan satu siklus dengan mempertimbangkan faktor penyesuaiannya, di mana rumusnya waktu normal sama dengan waktu siklus dikali dengan faktor penyesuaian tadi. Lalu kelonggaran. Lalu selanjutnya ada waktu baku sebelum masuk ke dalam kelonggaran, di mana untuk waktu baku ini waktu standar yang merupakan hasil kombinasi penyesuaian dan kelonggaran, di mana kelonggaran ini merupakan tambahan waktu untuk kebutuhan pribadi, hal tak terhindarkan, dan juga menghilangkan kelelahan yang dipengaruhi kondisi kerja atau lingkungan. Sehingga rumus untuk waktu baku ini sama dengan waktu normal dikali 1 ditambah kelonggaran atau allowance. Berikutnya itu ada mode 4, estimasi biaya produksi, di mana terdapat komponen biaya. Yang pertama itu identifikasi biaya. Identifikasi biaya ini terdapat jenis biaya berdasarkan produk, terdapat biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Lalu ada perhitungan upah, di mana untuk perhitungan upah ini, terdapat 4 metode. Pada tampilan ini terdapat metode ranking sederhana untuk perbandingan upah dengan UMR Kota Padang. Lalu ada perhitungan, timbalan dan juga tunjangan. Untuk klasifikasi biaya, merupakan biaya bahan baku langsung atau tidak langsung, biaya tenaga kerja langsung atau tidak langsung, biaya aset, dan biaya administrasi,
biaya umum dan juga biaya reparasi dan BOP. Pada tenaga kerja langsung itu terdapat staf perakitan dan juga staf manufaktur dengan jumlah gajinya itu 29,750 untuk setiap bulannya. Lalu terdapat fixed dan variable cost, di mana fixed cost itu merupakan biaya tetap yang merupakan biaya dengan jumlah total yang tidak berubah meskipun volume aktivitasnya itu berubah. Nah, variable cost ini biaya variabel yang merupakan biaya dengan jumlah total yang berubah sebanding dengan perubahan volume aktivitas produksinya. Untuk biaya tetap, untuk CLTA untuk setiap bulannya itu, berkisar 105 juta, sedangkan CLTB itu 101 juta. Lalu terdapat biaya penjualan, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memasarkan, mendistribusikan, dan juga menjual produk kepada pelanggan. Untuk biaya penjualan ini, terdapat staf penjualan, eee, lalu banner, lalu ada spanduk dan juga iklan IG, di mana totalnya itu, 4.866.500. Lalu terdapat HPP, HPP, dan juga harga jual, di mana HPP ini merupakan biaya selama melakukan proses produksi hingga menjadi produk akhir. Sedangkan HPP itu HPP ditambah dengan biaya penjualan. Lalu sedangkan harga jual merupakan HPP ditambah dengan margin laba, di mana untuk margin laba atau persentase keuntungan yang dipakai itu 20%. Lalu berikutnya terdapat BEP atau break even point yang merupakan titik impas, di mana keadaan, total pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan itu akan sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Sehingga pada titik ini itu perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Yang terjadi pada BPCLTA ini itu pada unit, sekitar 1.400. Selanjutnya itu adalah laba rugi yang merupakan selisih antara pendapatan atau revenue yang diperoleh perusahaan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama periode tertentu. Di mana pada perusahaan ini untuk produk CLTA-nya mengalami, laba itu sekitar 20.875 untuk satu bulannya. Sedangkan untuk satu unitnya itu berkisar 18.000. Berikutnya itu mode 5 yang merupakan peramalan produksi, di mana, terdapat agregasi yang merupakan proses perencanaan kuantitas dalam penjadwalan waktu produksi selama periode tertentu yang berkisar dari 1 bulan atau lebih dari 3 tahun, atau disebut juga dengan jangka panjang dengan menyesuaikan variabel yang berkaitan, seperti target produksi, jumlah tenaga kerja, laba produk, dan juga sumber lainnya yang dapat dikendalikan. Mmm di mana pada agregasi ini terdapat tahun, lalu terdapat periode, lalu untuk CLTA-nya terdapat target produksinya, data given, dan demand-nya. Lalu terakhir itu terdapat agregasi untuk CLTA dan juga CLTP. Berikutnya ada pola permintaan yang merupakan, pola yang menunjukkan karakteristik atau kecenderungan permintaan terhadap suatu produk maupun jasa dari waktu ke waktu. Berdasarkan plot data hasil agregasi CLT ini diperoleh bahwa, pola permintaannya itu, tren siklis positif. Berikutnya ada peramalan permintaan. Peramalan itu merupakan upaya atau proses yang dilakukan untuk memperkirakan kebutuhan di masa yang akan datang. Metode yang digunakan yaitu ada kuadratis, regresi linear, eksponensial, dan juga transiklis. Di mana untuk metode yang terpilih yaitu metode kuadratis, dikarenakan metode ini, eee, lebih pengolahannya lebih, terrinci sehingga, metode yang terpilih itu metode kuadratis dengan perbandingan demand aktual dengan demand peramalannya pada gambar pada gambar ini. Lalu ada nilai kesalahan atau error, di mana nilai kesalahan atau error dalam peramalan itu merupakan selisih antara nilai permintaan aktual dengan nilai permintaan peramalan. Dasar pemilihannya itu berdasarkan, nilai kesalahan yang terkecil, di mana metode yang digunakan itu ada MAP, MFE, MSE, MAD, dan juga SEE. Berdasarkan pemilihan metode peramalan, itu untuk metode kuadratis, diperoleh, eee, paling kecil untuk metode MAP, MAD, SEE, sehingga metode kuadratis untuk peramalan permintaan, eee, dipilih berdasarkan, nilai error yang paling terkecil.
Lalu terdapat validasi metode peramalan yang terpilih, di mana validasi hasil peramalan merupakan suatu proses untuk memastikan apakah model peramalan yang digunakan sudah mampu merepresentasikan pola permintaan masa lalu dengan tingkat akurasi yang memadai. Pada gambar ini eh, terdapat untuk periode ke-30 melebihi atau keluar dari zona atau keluar batas dari LCL, sehingga dilakukan trial and error, untuk data pada periode ke-30, sehingga nantinya tidak terdapat lagi, data yang keluar atau outlier. Berikutnya itu ada disagregasi, di mana disagregasi ini merupakan proses yang digunakan untuk merincikan rencana produksi agregat menjadi yang lebih detail untuk setiap jenis produk atau end item, di mana diperoleh untuk CLTA itu untuk periode ke-37 sebesar 1.155 dalam satuan unit, sedangkan untuk CLTB itu sebesar 956 dalam satuan unit. Berikutnya ada modul 6, itu perencanaan produksi, di mana untuk perencanaan produksi ini terdapat biaya produksi manufaktur. Itu perhitungan harga pokok produksi manufaktur, yang di mana pada praktikum ini dihitung berdasarkan biaya produksi dalam pabrik. Untuk harga produksi CLTB itu sebesar 21.341.000. Dengan data given-nya yang diberikan, data yang digunakan untuk pengolahan modul ini terdapat data biaya CLTA dan CLTB, seperti cost of regular time, cost of overtime, dan juga cost of hiring. Selanjutnya itu terdapat perencanaan agregat, itu merupakan proses untuk menentukan jumlah, dan juga waktu produksi dalam jangka menengah, itu umumnya 3 sampai 18 bulan ke depan, di mana metode yang digunakan yaitu metode level, cash, dan juga mix. Untuk metode level ini dicirikan dengan, untuk simpanan, atau sim jumlah simpannya pada awal periode itu sama dengan akhir periode. Lalu untuk jumlah tenaga kerjanya itu konstan, sedangkan untuk cash strategi itu end inventory-nya itu bernilai bernilai 0 dengan, pada cash strategi ini untuk jumlah tenaga kerjanya itu disesuaikan dengan jumlah demand tadi, sehingga jumlah tenaga kerjanya itu bervariasi. Sedangkan mix strategi ini campuran dari level dan juga cash, di mana untuk mix strategi ini, tenaga kerjanya itu di trial and error sehingga nantinya untuk end inventory pada akhir periode itu bernilai 0. Sehingga untuk metode yang terpilih yaitu, berdasarkan, dibandingkan pada total biaya yang paling kecil, sehingga pada praktikum ini metode yang terpilih yaitu mix strategi. Lalu berikutnya ada MPS atau Master Production Schedule, yaitu, jadwal induk produksi yang merupakan rencana tertulis gitu. Selanjutnya ada MPS atau Master Production Schedule atau jadwal induk produksi yang merupakan rencana tertulis yang menunjukkan jenis produk serta banyak produk yang akan diproduksi untuk setiap periode yang akan datang. Di mana untuk jumlah produksi dalam satuan jam pada periode ke-37 untuk CLTA yaitu 787, sedangkan CLTB 652. Lalu terdapat kebutuhan kapasitas itu, terdapat RCCP yang merupakan proses pengubahan MPS ke dalam kebutuhan kapasitas yang berkaitan dengan sumber daya penting dalam proses produksi. Terdapat 2 metode yang dipakai yaitu CPOF dan juga metode bola. Berikut ini merupakan MRP atau Material Requirement Planning yang merupakan sistem yang digunakan untuk menghitung, jumlah bahan baku, bahan mentah maupun komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi barang pada perusahaan. Terdapat langkah-langkah dalam MRP yaitu netting, loading, dan offsetting. Sedangkan untuk exploding pada praktikum ini tidak digunakan. Untuk pemilihan metode MRP ini, dipilih berdasarkan biaya yang paling kecil, itu AWW.
Lalu selanjutnya ada CRP, itu Capacity Recruitment Planning, yang merupakan proses perencanaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta menyesuaikan tingkat kapasitas produksi yang dibutuhkan, sehingga perusahaan ini mampu untuk memenuhi permintaan pasar dan juga mencapai target produksinya. Berikutnya itu scheduling, yang merupakan proses penentuan urutan dan juga waktu mulai dan waktu selesai dari setiap pekerjaan pada stasiun kerja maupun mesin. Tujuan dari scheduling ini, menentukan, apakah seluruh aktivitas produksi itu berjalan efisien dan juga sesuai dengan kapasitas yang tersedia. Selain itu juga bertujuan untuk meminimalkan make span dan meningkatkan utilitas mesin dan mengurangi, waktu menganggur. Berikutnya itu modul 7, perancangan lintasan perakitan. Lintasan perakitan itu merupakan rangkaian stasiun kerja yang disusun untuk menyelesaikan tugas perakitan secara berurutan. Untuk kriteria, yaitu nilai LE mendekati 100% dan nilai BD dan juga SI-nya mendekati 0%. Untuk batasannya itu precedence diagram, waktu proses, cycle time, dan juga jumlah stasiun minimum. Targetnya itu memenuhi jumlah produksi yang ditetapkan, serta memaksimalkan LE dan juga meminimalkan BD dan juga SI. Terdapat metode Kilbridge atau region based yang mengelompokkan elemen berdasarkan level dari precedence. Lalu terdapat metode Helgeson-Bernie atau RPW yang merupakan penghitungan bobot posisi setiap elemen berdasarkan waktu baku dan juga elemen yang mengikutinya. Lalu ada metode LCR atau Largest Candidate Rule atau mengurutkan semua elemen ini berdasarkan nilai yang paling besar atau nilai waktu yang terbesar hingga waktu terkecil dengan tetap uh, mengikuti precedence yang ada. Terdapat juga metode Mudiang, itu terdiri dari dua fase, yaitu pembentukan stasiun dan perbaikan keseimbangan berdasarkan nilai goal. Lalu terdapat metode optimasi, itu pendekatan matematis untuk memperoleh solusi terbaik berdasarkan fungsi tujuan dan batasan sistem lintasan. Untuk pemilihan metode yang paling uh, baik itu mengikuti kriterianya itu LE-nya mendekati 100 untuk nilai BD dan juga SI-nya mendekati nilai 0. Dengan kapasitas produksinya itu harus memenuhi target produksi yang ada. Di mana untuk CLTA metode terpilih itu metode optimasi dengan alternatif 1 dengan nilai LE-nya 97,21%, dengan BD-nya itu 2,79% dan SI-nya 30,61. Dengan kapasitas produksi 1.408 yang artinya lebih besar dari target produksi yaitu 1.178. Baik, sekian pembahasan mengenai modul 1 sampai modul 7 praktikum perancangan teknik industri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.